sunnah pun dikumandangkan dan dipahami, Allah akan turunkan kemuliaan buat yang menghadirinya dari sisi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Alhamdulillah, kali ini kita akan coba membahas tentang agama jana'iz, yakni hukum-hukum terhadap jenazah yang mungkin hal yang sering kita temui dan akan kita temui, tetapi mungkin banyak orang yang tidak mengetahui secara mendetail tentang agama jana'iz ini. Maka coba kita akan bahas dan maksimalkan tentang hukum terhadap jenazah ini, bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan terhadap jenazah, dan kita perlu tahu bahwa jenazah adalah manusia yang dikaitkan dengan kematian, dan kematian itu memiliki tanda-tanda. Dikatakan oleh ulama bahwa tanda-tanda kematian secara umum, orang yang telah meninggal dunia secara fisik dapat diketahui dengan melihat beberapa tanda. Yang pertama, kedua kaki si bayi lemah, tidak bisa ditegakkan. Ini ciri khas yang masyhur di antara ulama, bahwa orang yang sudah meninggal itu kedua kakinya itu lemah, tidak bisa ditegakkan. Bukan berarti orang yang masih hidup cacat kakinya lemah, hanya bukan. Ini untuk memperjelas, karena kadang-kadang orang bingung sudah meninggal atau belum. Yang kedua telapak tangannya terbuka. Jadi nggak ada orang meninggal menggenggam tuh saya. Ya, kalau orang sholat saja infarj asabiyahu, membuka tangannya. Nah, orang yang meninggal sama orang yang sholat, amsal kita orang yang meninggal menyerahkan diri ke Allah, sehingga terbuka tangan orangnya meninggal. Yang ketiga, ini yang muda. Jadi kalau antum perhatikan mayit itu hidungnya agak miring, sehingga ulama menulis ini bahwa hidung miring dan kulit mukanya melebar. Jadi seakan-akan sudah nggak nempel, jatuh. Maka sudah agak pamil kita kalau melihat mayit, ya. Perasaan hidungnya orang begini sekarang meninggal ini, itu perlu diperhatikan. Ya mungkin orang nggak memperhatikan alam kuliah dia sudah meninggal, padahal tidak. Kalau diperhatikan karena harus ada tanda-tanda kematian. Kemudian kedua, kalau buat laki-laki ya, itu pada bagian kemaluannya itu ya, itu mengerucut, tidak mengembung lagi. Jadi pada bagian kemaluan itu mengerucut. Maaf saya sampaikan ini ya, artinya mengerucut serta kulitnya turun, karena seakan-akan sudah tidak ada penyangga. Karena memang fungsi nyawa salah satunya menyangga itu. Walaupun nanti banyak lagi ulama mengatakan bahwa lebih sering kita melihat bahwa innar ruh idza qubida tabi'ul basar, bahwa ruh ketika dicabut mata yang ikut. Seperti Rasulullah SAW menutup kedua mata Abu Salamah. Karena innar ruh idza qubida tabi'ul basar. Jadi itu ciri khas pintas yang ulama perhatikan yang sering terjadi, walaupun banyak yang tidak seperti itu karena kematiannya dikembalikan ke Allah, masih ada setelah Allah ya. Walaupun mungkin nanti dipandang oleh segelintir orang bahwa dia sudah berbuat baik, kok kematiannya seperti ini. Bukan Allah berfirman dalam
ada bacaan-bacaan khusus. Jadi kalau matanya ini terbuka, maka tutuplah dengan lembut. Jadi harus dipaksakan. Ya. Justru malah kadang-kadang memaksakan itu malah sisa saraf itu nggak menutup. Terus kalau kita lembut, maka akan tertutup. Nah, dengan sendirinya. Kemudian mengikat dari bawah rahang mulut ya, dengan cara membalutkan ke atas kepalanya dengan menggunakan tali dari kain sobekan kain susu. Jadi dari kain kafan biasanya diambil nanti belakang robekan-robekan buat mengikat mayit ya. Itu sebelum dimandikan itu diikat rahangnya ke atas. Kadang-kadang sudah terbuka mulut orang yang sudah meninggal ini kan tadi disampaikan kulitnya pun tidak lagi menahan tapi lebar jatuh gitu ya. Suruh diikat. Kemudian yang ketiga, melipat kedua tangannya sampai kedua lengan atas, kemudian diluruskan kembali, kemudian lipat dan luruskan kembali, dilakukan berkali-kali. Jadi dilenturkan tangannya. Ya, si mayit itu dilenturkan. Jangan repot atau nangis, harus ada yang kuat untuk merapikan si mayit. Nah, ya. Nah, berkaitan dengan mayit posisinya seperti ini atau diluruskan, khilaf. Ya, antum nggak usah masuk dalam khilaf. Nanti muskilah ya, artinya tapi mengendurkan tangan si mayit ini merupakan hal yang harus dilakukan terhadap jenazah yang baru meninggal. Dilenturkan di tangannya, dilenturkan karena khawatir ada sisa darah atau apa yang membeku nanti malah sulit. Kemudian yang berikutnya yang keempat, jadi melipat kedua kakinya sampai dempet dengan pahanya, sama kaki. Ya, jadi kakinya didempetkan ya. Seperti tangan, kalau tangan kan begini ya, kalau kaki ya sama persediaan didempetkan sampai tumit menyentuh paha. Kemudian diletakkan di atas perutnya sesuatu yang berat, apa aja, boleh batu, besi atau apalah, supaya perutnya tidak membesar dan agar semua kotoran keluar dari bawah. Ini perlu diperhatikan karena kadang-kadang orang main mandiin aja, akhirnya kotorannya nggak maksimal keluar nanti. Karena orang sudah meninggal tuh ya jatuh semua udah. Raga ini bisa bangkit karena ada nyawa. Ya, makanya orang suruh bangun tidur bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Berfungsi semuanya. Orang kalau sudah berfungsi bisa berbuat kebaikan. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau kasur empuk, mau kasur keras, tetap bangun tidur doanya sama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Oh, kalau doa bangun tidur orang kaya beda tapi enggak sama. Miskin juga sama. Udah jangan pakai didramatisir, mau kaya mau sudah penting ibadah. Kemudian diletakkan di atas perutnya sesuatu seperti batu, besi, selainnya. Walhasil yang memberatkan. Dengan harapan itu dengan awal kematian tersebut maka mempermudah untuk membersihkan. Karena ketika orang meninggal harus ditekan perutnya. Ketika dimandikan, ya. Ketika dimandikan harus ditekan. Ya, ini harus orang yang berilmu, ya jangan sembarangan karena nanti gak bisa maksimal. Ini kan berkaitan dengan toharoh. Ya, bersuci, diwudukan, dimandikan. Kalau yang mandiin aja jarang mandi gimana ya? Gak bakal bersih mayit. Yang mewuduin aja wudunya berantakan ya nggak boleh. Harus orang yang berilmu. Ya. Jadi kemudian kita akan bicara tentang memandikan jenazah. Sehingga ketika memandikan jenazah di kitab antum, ini pun perlu diketahui tentang syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Jadi nggak setiap orang bisa mandiin jenazah, ntar dulu ya. Memang kita bahas memandikan jenazah, cuma siapa yang memandikan jenazah? Ini ada beberapa syarat orang yang memandikan jenazah yang ulama nasihatkan. Ulama nasihatkan kepada kita. Yang pertama, yakni si orang yang memandikan jenazah ini melakukan hal-hal yang tadi dikatakan. Saya nggak mengulang kata-katanya. Jadi yang tadi dikatakan. Jadi si orang yang mau memandikan ini mengerti. Sebelum dia mandikan dilembutkan dulu tangannya, kakinya, ya, diperhatikan fisiknya, bagaimana cara memandikan, mungkin nanti posturnya ada yang monggo, ada yang begini atau orang yang memang tabrakan. Bas dia berilmu sebelum beramal. Ya, sehingga dia tahu bahwa memandikan nanti akan seperti ini. Sama seperti meletakkan kain kafan. Ya, dilipat dari kanan terlebih dahulu, sehingga nanti yang berikutnya kiri, berikutnya kanan, sehingga dia rapi. Nah,
dan tidak boleh menyebarluaskan aib. Harus, berarti orang yang tukang rumpi nggak boleh, ya. Akhirnya ngomongnya agak-agak tentang kekurangan si mayit. Amanah, karena itu aib, nggak boleh kita ngomongin mayit, itu nggak boleh. Kenapa? Karena diperintahkan kita untuk bicara yang baik-baik tentang si mayit. Kenapa? Karena idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minu ala ma taqulun. Kalau kalian datang ke orang yang sakit, kalian datang ke orang yang sudah meninggal, suruh ngomong yang baik-baik. Karena malaikat mengaminkan orang yang mengatakan kebaikan. Udah, jangan ngomongin keburukan, udah kesian, orang sudah meninggal sudah. Nah, sudah walhasil cuma seginilah kejahatan yang pernah dia perbuat, atau cuma seginilah kebaikan yang pernah dia perbuat. Sudah jelas dia mau kemana. Kita yang belum jelas, ngapain ngomongin aib orang? Ya? Jadi betul-betul orang yang aman, orang yang tidak akan pernah menyebarluaskan aib si mayit. Yang berikutnya yakni syarat orang yang memandikan jenazah ini mengerti bahwa dia membutuhkan bantuan orang lain yang cuma membalikan si mayit atau menuangkan air saja. Jadi jangan semuanya mandiin. Cukup satu yang memandikan, yang lain bantu aja. Ya, jadi jangan berebut. Karena memandikan mayit ini nggak seperti mandiin barang-barang gitu ya. Enggak. Dia mengerti bahwa syarat menjadi seorang yang memandikan mayit ini memiliki orang yang membantu dia. Ini orang yang menuangkan air, kemudian orang yang membantu membalikan si mayit. Karena kadang-kadang kalau yang mandiin mayit posturnya nggak besar, mayitnya besar kan repot kalau dibantu ya. Tapi tetap dia cari orang yang amanah, orang yang amanah. Kemudian yang lainnya yakni syarat yang lainnya lembut terhadap mayit dan menghormati ketika melepas pakaian dan memandikannya. Ihtiram terhadap si mayit. Jadi nggak sembarangan. Mau siapapun dia, ini ada hakul mayit alal hayy. Ada haknya orang yang meninggal sama orang hidup. Ya, jadi kewajiban orang hidup terhadap orang meninggal. Yang pertama, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Ini hak yang wajib ditunaikan. Lain hal nanti mengenai kalau dia seandainya berhutang, bagaimana Ustaz? Jadi pemimpin, Rasulullah mencontohkan menyolatkan orang yang berhutang, maka pemimpin tidak boleh menyolatkan. Tapi orang lain sholatkan, karena itu hak, ya, haknya. Atau mungkin orang yang nggak jelas keagamaannya, tapi nggak ada fatwa dari ulama tentang kekafirannya, maka berhak hukum untuk dia disolatkan seperti layaknya dia orang Islam. Tetapi bukan sama Raisul Amr, Raisul Jumhuriyah, Amil Khalifah, Al-Malik, bukan sama raja, bukan sama khalifah, bukan sama pemimpin presiden, bukan. Atau pemimpin kaum, tidak. Manusia berhak untuk memandikannya, menyolatkannya dan menguburkannya. Yang lainnya, tidak boleh laki-laki memandikan wanita kecuali itu istrinya. Demikian pula sebaliknya. Karena ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang kalau seandainya kau meninggal duluan, wahai Aisyah, aku yang akan memandikan dia, kata Rasul gitu kan ya. Walaupun Nabi nggak melakukan, cuma ada hadis yang mengatakan bahwa Rasul akan memandikan istrinya kalau meninggal duluan. Gitu ya. Ternyata memang tidak. Dan kebanyakan para sahabat mencontohkan bahwa laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan. Ya, karena nanti ada adab dan etika. Kita orang laki biasa mandi, kemudian memandikan mayit laki-laki, ya kita biasa mandikan badan kita. Kalau kita nggak biasa mandikan badan yang bukan badan laki-laki, muskilah. Fitnah timbulnya, fitnah ini sudah kematian, bukan hal yang main-main ya. Karena kita nggak diperbolehkan untuk ada hadis pula yang mengatakan bahwa layang seluruh rajul ila auratir rajul wal mar'a ila auratir mar'ah. Lawang laki saja nggak boleh melihat aurat laki, perempuan pun sama, apalagi sebaliknya, maka nggak diperbolehkan. Kemudian anak yang meninggal belum berumur 7 tahun boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan. Lain hal sama bayi yang masih sobi, balita, ya. Maka boleh siapa saja memandikannya. Walaupun tetap yang paling baik adalah laki-laki memandikan bayi laki-laki, perempuan memandikan bayi perempuan. Kemudian
Disunahkan mandi bagi orang yang memandikannya seperti mandi junub. Jika tidak mandi tidak mengapa. Sunnah orang yang memandikan mayit ini untuk mandi junub. Manfaatnya apa, Ustaz? Manfaatnya bahwa orang yang meninggal itu banyak mengeluarkan penyakit dari badannya. Maka kalau dia memandikan atau dia dekat mayit, maka dia harus mandi untuk kemaslahatan ini. Sebagian besar orang yang berilmu mengajarkan kalau orang yang punya penyakit TBC itu suruh ceplokin telur yang nggak terlalu matang, letakkan di bagian mulutnya nanti. Itu akan menyedot penyakitnya. Nah, hal-hal seperti ini dikembalikan kepada al-adah, adat masyarakat tertentu. Walhasil sebenarnya secara global adalah memandikan, cuma ada mukadimah-mukadimahnya aja yang mungkin perlu dikondisikan. Tadi di sini kan kalau orang-orang Arab memang agak sedikit yang nggak selembut orang-orang Indonesia ya, makanya bumbunya langsung to the point aja. Sementara kalau di kita ada bahasa-bahasa yang lebih penuh kelembutan ya. Tapi kemudian barulah kita masuk kepada hal-hal yang harus diperhatikan ketika memandikan jenazah. Yakni kita kembali kepada kitab antum ini. Memandikan jenazah yang pertama, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan jenazah. Ya, ini sifatnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah di sini artinya bahwa kalau sudah ada yang melakukannya, maka tidak perlu lagi setiap orang melakukannya. Jadi cukuplah sudah apa yang dilakukan oleh orang yang berilmu kepada si mayit tadi. Sama dengan menyolatkan. Makanya kalau kita nyolatin mayit itu nggak ada sholat gaib buat orang yang sudah disolatkan. Di kita ini ada tradisi. Kalau di Jumatan, pengumuman, kemudian nanti setelah Jumat kita akan menyolatkan mayit fulan bin fulan, fulanah binti fulan yang meninggal 3 bulan yang lalu. Gimana sih ya? Padahal sudah disolatkan. Buat apa ada hukum fardu kifayah kalau sudah seperti itu ya? Makanya ini kita harus berilmu ya. Kan Nabi juga ngajarin sholat gaib. Dia Raja Najasyi, seorang raja yang Islam di tengah-tengah masyarakat yang kafir, nggak ada yang menyolatkan. Maka Nabi menyolatkannya. Atau mungkin Nabi pernah mendengar sahabat yang meninggal sementara Nabi belum menyolatkan, orang sudah menyolatkan, Nabi menyolatkan di atas kuburannya. Ini hak Rasul, tidak hak setiap manusia. Walaupun nanti ada fawaidnya apa? Berarti boleh kita sholat mayit di atas kuburan selama bukan sholat yang fardu atau sholat-sholat yang dicontohkan Rasulullah ya. Jadi kan suka ada yang di pemakaman suka ada musola kecil yang biasa dipakai buat sholat. Buat menyolatkan mayit boleh. Antum fadhol sholatkan ya, karena sholat mayit bukan sholat 5 waktu, bukan qobliyah ba'diyah, bukan sholat sunnah-sunnah yang lain, bukan. Sholat mayit nggak menggunakan ruku, nggak menggunakan sujud. Maka kita boleh sholatin mayit di tempat yang ada kuburan atau di atas kuburan. Karena ada contoh Rasulullah SAW. Ya, jadi antum juga harus tahu ya, karena pernah menyaksikan sendiri, ikhwan tidak mau menyolatkan mayit di musola kuburan yang ada di kuburan ada musola. Antum pernah nggak sholat? Afantar ada kuburannya. Antum mau sholat apa? Sholat mayit kan sholat. Yang nggak boleh sholat 5 waktu karena lantaku mufihi abadan. Tidak boleh kita sholat di atas tempat yang ada kuburan. La'anallah yahuda wal nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masjidan. Allah melaknat Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan para nabinya masjid. Tidak boleh. Lantaku mufihi abadan. Yang kedua, orang yang paling utama memandikan jenazah adalah orang yang paling utama memandikan jenazah ini adalah berkaitan dengan keluarga. Jadi betul-betul orang yang diwasiati oleh si mayit. Ini yang pertama nih, orang yang diwasiati. Makanya antum boleh jadi sekarang wasiat, tapi ke orang yang mampu, ya. Karena ada juga kadang-kadang yang pernah kejadian beberapa orang minta start, kita harus berwasiat ya buat yang memandikan dia. Betul. Antum mau sama keluarga antum. Diwasiatnya anak pengen antum yang mandi. Oh, kalau ada di sini kalau nggak mestilah ya ini. Ya semampunya lah ya, semampunya. Kalau memang ada insya Allah, kalau nggak ada ya Allah Ghafurur Rahim, jangan dipastikan karena al-wa'dain janji itu utang. Bagi antum wasiat
wasiat kan berat sekali. Wasiat ini kan seperti nazar, ya, bahaya sekali, masya Allah. Itu yang pertama, orang yang diwasiatkan. Nah, antum kalau mau berwasiat, tolong yang wajar-wajar. Ya lihatlah, karena bab tentang memandikan mayit ini orang yang paling lembut. Ya, dari sekarang lihat keluarga kita yang paling baik sama kita. Karena memandikan mayit itu harus penuh dengan cinta. Ya, jadi jangan sampai kita nih benci gitu loh. Apalagi sampai kejar target. Ya ada 5 soalnya tak kerjaan ya. Ya habis dari kitanya juga sih bikin peluang pekerjaan buat orang yang mandiin mayit ya. Karena nggak ada yang bisa mandiin. Ya. Harusnya tiap orang bisa mandikan mayit. Jadi jangan sampai orang tua meninggal malah RT ditelepon, teh mandiin mau kapan berapa? Kubur sekalian. Satu paket jangan. Kita yang memandikan ya. Karena nanti dalam etika mayit ini kita nggak boleh mengumandangkan kabar tentang kematian. Tidak ada itu istilah orang-orang jahiliyah. Rasulullah itu cara mengumandangkannya nyolatinnya di tengah lapangan Rasul, biar semua orang tahu, bahasanya begitu. Jadi nggak perlu beramai-ramai. Tapi kalau kalau walimatun urus gitu ya, fadhal atau mengundang orang ramai silakan dengan pengumuman berarti. Tapi kalau mayit ini kan huzn, kesedihan itu jangan diubah. Biarlah nanti waktu yang bercerita. Ya sekedar mengabarkan saja sebulan ini sudah. Gak usah pakai innalillahi. Ramai ya kan. Kalau pegang mic senang ya. Ya jadi itu nggak ada di Islam itu nggak ada. Cuma di mana Ustaz, ini kan perbuatan bid'ah di negeri kita kan sudah bukan lagi kalimat yang bid'ah tapi custom gitu ya. Sudah jadi baju. Ya. Jadi kalau saya sering berdakwah di daerah Depok sini, khususnya di daerah Rawadenok sana yang ada Rawadenok ini. Itu di pedalaman cukup berbahaya agak dalam di daerahnya. Itu betul-betul memang perbuatan bid'ah itu sudah menjadi custom gitu. Mereka tidak tahu kalau itu bid'ah, yang mereka tahu memang rutinitas tahunan. Jadi kita ngotot ngomong bid'ah juga, mereka tuh terakhir paham. Udah dua air mineral kita minum 2 gelas juga paham juga. Itulah kenyataan. Nah, kita nih ngerubahnya ini harus dengan ilmu. Ya, jadi aku punya uslub cara dalam menyampaikan ilmu. Ya, masya Allah. Jadi tradisi di kita kan orang meninggal pakai bendera kuning, betul? Ya memang susah. Lagi apa hubungan bendera kuning sama ini? Hati-hati tak sebelah lembut. Masya Allah. Ini sudah hal-hal yang dibuat-buat. Sama orang mau nikah pakai janur. Wallahi akhi, kalau dia memang tujuannya tasabuh sama orang-orang Hindu, Buddha haram. Tapi kalau dia nggak tahu, cuma sudah jadi tradisi, tapi muskilah. Jadi sikapi dengan ilmu gitu loh, bukan dengan kekakuan dalam memahami agama. Karena banyak juga orang yang sampai akhirnya Islam nggak sampai kalau kitanya nggak fleksibel dalam menyampaikan. Ke siapa kita ngomong gitu? Kalau orang yang berilmu kan bahasanya enak burhanakum, betul. Tapi kalau sama orang yang nggak berilmu